Organisasi yang pertama kali berdiri namanya bukan Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam. Tahun berapa berdiri? 1900? Pasti 1900, nggak mungkin 2000. 1900 berapa? 1904. Itu artinya 4 tahun sebelum Budi Utomo. Kalau kebangkitan nasional karena perjuangan politik, partai politik apa yang pertama kali berdiri di Indonesia? Partai politik apa yang paling pertama berdiri di Indonesia? Masyumi? Masyumi berdiri tahun 45, Pak. Apakah partai politik ini? PNI? PNI mah punya siapa? Apa? PSI? Singkatan dari? Ya, PSI. Dia ada Partai Syarikat Islam. Partai Syarikat Islam yang kemarin ada tulisan yang cukup menarik. Jadi ada para Belanda itu mencoba untuk menggembosi Partai Syarikat Islam, dan karenanya mereka meminta tolong kepada seorang ulama untuk menulis buku Hasul Awam Anid Dukhuli fi Syarikat Islam. Buku ini menyebar dan kemudian sampailah ke Mekah. Dan di Mekah ada seorang imam di Masjid Haram Makkah, imam mazhab Syafi'i, dan imam di Masjid Haram Makki, di orang dari Minangkabau, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jangan-jangan termasuk masih kakek moyangnya Pak Tif, karena dari orang-orang dari Minang, Al-Minangkabawi. Beliau kemudian dari Mekah buat buku. Kalau tadi Hasul Awam Anid Dukhul, supaya tidak masuk, maka dia membuat buku Hasul Awam Lid Dukhuli fi Syarikat Islam. Jadi partai politik yang berdiri di Indonesia, kalau perjuangan kebangkitan nasional kita adalah melalui jalur partai politik, maka bahkan partai politik yang berdiri pun adalah yang diusahakan umat Islam. Sebelum berdirinya partai Indis Party yang sosialis, partai komunis yang pecah daripada Syarikat Islam, apalagi PNI. PNI itu didirikan oleh Bung Karno. Bung Karno itu muridnya pendiri Syarikat Islam. Pendiri Syarikat Islam adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini mohon maaf Pak Hidayat, belum pernah sekolah di SMP maupun di SMA di Indonesia, apalagi kuliah. Jadi mohon maaf kalau ilmu sejarah saya baru sedikit. Antum-antum yang belajar di SMP SMA di Indonesia mestinya lebih banyak lagi dari saya. Itu harus kita mengerti betul ya Bapak sekalian, karena itu bagian dari sejarah kita, realita tentang diri kita umat Islam di Indonesia. Kalau Bung Karno saja pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk umat Islam malah melupakan sejarahnya sendiri. Itu peristiwa-peristiwa di awal abad 20. Sekarang kita berada di awal abad ke-21. Nah, kalau dulu 1 abad yang lalu para tokoh kita sudah menghadirkan peran serta yang begitu luar biasa, sekarang apa peran serta kita untuk umat Islam yang akan dinilai atau akan diperingati, akan dikaji oleh anak cucu kita 1 abad yang akan datang? Mereka bisa, masa kita tidak bisa? Inilah yang menantang kita semuanya, dan sebentar lagi peluang itu akan begitu terbuka. Dan saya ada satu peristiwa yang mudah-mudahan membuat kita semakin tersadarkan bahwa peran itu bisa kita lakukan, asalkan kita memang melakukan peran ini. Dalam konteks 2014, di antum ketahui semuanya pasti akan ada peristiwa yang kita sebut dengan pemilihan umum. Pemilihan umum demokratisasi itu babnya hanya terkait dengan jumlah suara yang terbanyak. Dan ketika saya terpilih menjadi ketua MPR, selisih suara hanya 2 suara saja. Saya dipilih oleh 326 anggota MPR, dan kompetitor saya, Sekjen PDIP waktu itu, Pak Sucipto, sudah meninggal sekarang, dipilih oleh 324 suara. 2 suara ternyata menghadirkan perbedaan. Menghadirkan alumni pesantren yang tidak pernah belajar di SMP SMA, yang kemudian memimpin satu partai Islam, dan kemudian bisa menjadi ketua MPR. Dan ketika MPR dipimpin oleh
orang ini, inilah satu-satunya lembaga yang waktu itu dinyatakan bersih dari korupsi dan mendapatkan predikat tertinggi dari BPK sebagai wajar tanpa pengecualian. Itu selisihnya hanya 2 suara saja. Artinya kalau 2 suara ini atau 3 suara kemudian abstain atau malas atau kemudian nggak peduli, yang akan menang adalah yang lain, dan kemudian kita tidak bisa membuktikan bahwa Partai Islam bisa melaksanakan amanah kepemimpinan negara juga dengan sangat baik. Demikian juga lah nanti pada pemilu 2014. Babnya hanyalah jumlah suara. Wajarnya bila kemudian umat Islam ini yang memenangkan. Tapi selalu saja sejak pemilu tahun 55 hingga pemilu tahun 2009, Partai Islam dan umat Islam selalu kemudian berada di posisi yang tidak masuk pada posisi pemenang. Padahal pemilihnya adalah dari sisi agamanya adalah beragama Islam. Sekali lagi, saya ingin mengatakan satu peristiwa yang sangat terjadi dalam periode sekarang ini. Ketika kemudian muncullah undang-undang tentang zakat, dan kami semuanya kecolongan. Waktu itu saya baru menjadi ketua fraksi. Dibawa ke paripurna dan kita sudah dalam posisi kecolongan. Karena dalam pasal itu ada pasal yang mengatakan bahwa yang berhak menerima dan menyalurkan zakat adalah lembaga dan amil zakat yang diakui oleh pemerintah. Misalnya Al-Hikmah kemudian membuat panitia mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Apakah Al-Hikmah sudah mendapatkan izin dari pemerintah? Belum. Kalau belum dan kemudian tetap melakukan itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Undang-undang tentang zakat mengatakan itu adalah tindakan kriminal yang bisa dikenakan sanksi hukum. Bagaimana nanti dengan ustaz-ustaz kita? Dan bukan hanya ustaz kita, para kiai kita di kampung-kampung, musola-musola yang membuka zakat, nanti pasti akan menjadi sangat bermasalah. Kita mendapatkan kondisi yang kita kecolongan itu dan kemudian segera kita upayakan untuk menyelesaikan. Kita recokin di paripurna, kita interupsi terus sampai akhirnya kita mendapatkan satu kesepakatan untuk kita lobby lagi. Dalam lobby itu kita berhasil alhamdulillah mengulur transisi pemberlakuan undang-undang ini dari 1 tahun menjadi 5 tahun. Apa maksud kami dengan 5 tahun? Supaya kita mempunyai waktu untuk melakukan perjuangan mengkoreksi undang-undang ini. Dan alhamdulillah nanti melalui kawan-kawan kita di ACT, di Rumah Zakat, di PKPU dan lain sebagainya, diajukan lagi judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah pasal ini digugurkan. Sehingga kemudian kalau nanti Al-Hikmah menyelenggarakan panitia pengumpul dan pembagi zakat, insya Allah tidak akan ditangkap oleh polisi. Karena sudah menjadi legal. Yang kedua, Ibu sekalian, kemarin juga ramai sekali pembahasan tentang undang-undang tentang partai politik. Pemerintah dan DPR minus PKS sudah setuju. Termasuk ketika di situ dihadirkan kembali asas tunggal. Sehingga dampaknya adalah tidak boleh Islam dihadirkan asas di dalam organisasi massa, termasuk LSM, termasuk yayasan. Kita lagi-lagi menjadi satu-satunya yang dengan tegas mengatakan ini harus kita tolak. Dan kita menolak. Dengan beragam argumentasi, salah satu yang kita tegaskan bahwa harusnya yang mendapatkan pengetatan semacam ini adalah partai politik. Tapi justru partai politik diberikan kebebasan untuk mencantumkan asasnya selain Pancasila. Islam boleh menjadi asas. Dan karena PKS asasnya tetaplah Islam. Jadi dalam satu pertemuan dengan para tokoh, waktu itu ada seorang pengaman, Mas Fahri Ali, mengatakan, setahu saya, yang asasnya Islam dari partai-partai ini tinggal satu saja, yaitu P3. Kemudian saya bilang kepada Mas, ya saya maklumlah kalau itu sesuai dengan yang Anda katakan, setahu saya. Tapi kan ilmu ini bukan hanya yang Anda ketahui. Ada juga barangkali yang belum Anda ketahui. PKS asasnya tetaplah Islam. Oh ya, iya, mudah saja Anda buka di ADRT kita, Anda buka internet, Anda bisa dengan mudah men-searching tentang PKS dan Anda akan dapatkan bahwa kita tetap berasaskan Islam. Kita mengatakan sekali lagi bahwa betul bahwa harus ada aturan, tetapi justru mestinya yang mendapatkan pengetatan aturan tentang asas adalah partai politik.
Tapi ketika Anda justru memberikan kebebasan kepada partai politik, termasuk menghadirkan agama sebagai asas dari kegiatan partai politik, mestinya itu lebih diberikan kelonggaran bagi ormas atau yayasan atau LSM, karena mereka menghadirkan kelonggaran dan atau mewadahi keragaman yang luar biasa yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin organisasi yang mewadahi keragaman masyarakat justru Anda paksa untuk menjadi seragam di satu asas saja. Dengan perdebatan yang panjang kepada sekalian, dan tentu dengan doa antum semuanya, alhamdulillah sekalipun kita sendiri, kita memenangkan perjuangan untuk menggugurkan asas tunggal ini dan diperbolehkanlah Islam sebagai asas untuk kegiatan ormas kita, yayasan kita, dan juga LSM kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali lagi Allahu Akbarnya. Sekali lagi teman-teman sekalian, itulah bagian-bagian dari yang sesungguhnya memang kalau kita absen, kalau kita tidak ada di sana, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan umat ini. Ketika kemudian melalui beragam regulasi justru malah membuat kesulitan bagi perjuangan umat. Karenanya teman-teman sekalian, waktu kita masih ada, dan saya berkeyakinan bahwa segala yang kemudian menjadi jati diri kita yang selama ini kita perjuangkan, segala yang kemudian menjadi suka duka kita, kalau dirujukkan kepada apa yang tadi saya bacakan di depan dari surah Al-Imran itu, iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum, itu bukan hanya kita saja yang pernah punya masalah. Bahkan sebenarnya masalah kita sangat kecil, sangat sedikit dibanding dengan masalah yang lain. Tapi kalau yang lain dengan tadi pagi saya wawancarai Pak Hidayat, bukankah dengan masalah ini Anda layak untuk pesimis? Saya bilang nanti dulu. Kalau Anda baca dari beragam media, termasuk laporan dari ICW, terkait dengan permasalahan yang ada, maka permasalahan itu di tempat saya hanya satu. Sementara di tempat-tempat yang lain, di partai-partai yang lain, ada yang 13, ada yang 16, ada yang 9, ada yang 7, ada yang 8. Mereka yang punya masalah 8 kali lipat lebih banyak dari kami saja pede untuk memenangkan pemilu. Masa kami tidak pede untuk memenangkan pemilu? Jadi, teman-teman sekalian, inilah bagian dari yang saya yakin lebih penting dari sekedar menyalakan mercon. Apalagi sekedar menghabiskan waktu dengan sesuatu yang malah menghadirkan kontroversi. Menghadirkan semangat untuk menyelamatkan sejarah kita, sejarah perjuangan kita, sejarah Indonesia, dan masa depan Indonesia di tengah percaturan global yang akan semakin terbuka. Jelas menjadi bagian yang lebih penting untuk diingatkan dan lebih penting untuk kita hidupi, dan malam hari ini ada bagian daripada kegiatan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.